Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan kaum muslimin yang sudah mendahului kita. Pemirsa Mukmin TV, berjumpa kembali bersama kami dalam program Mukmin Talk yang insya Allah kita hadir setiap hari Minggu sore pukul 17 waktu Indonesia Barat. Atau seperti pada sore hari ini kita hadir lebih awal pukul 16.30 karena kita menyesuaikan dengan waktu di mana narasumber kita berada. Dan pada sore hari ini narasumber kita ini berasal dari Tangerang. Dia berasal dari Tangerang, seorang sejarawan Islam, lulusan dari Fakultas Sejarah Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah. Kita sapa dulu pemateri kita, narasumber kita pada sore hari ini, Bang Niko Pandawa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap. Gimana kabarnya Bang, sehat ya? Alhamdulillah khair. Mantap. Alhamdulillah ya. Ini Bang, sangat menarik sekali ya judul kita pada sore hari ini menelusuri hubungan Aceh dan kekhilafahan Islam. Nah ini ya Bang, jauh-jauh dari Tangerang ini ya. Tentunya kalau tema kita itu menelusuri hubungan Aceh, tentunya Abang sudah pernah ke Aceh nih. Nah ini Abang sudah berapa kali ke Aceh dan tempat-tempat apa saja yang sudah Abang kunjungi dan apa yang Abang temukan di sana Bang? Silakan Bang. Ya, siap. Saya waktu itu sebenarnya ke Aceh baru sekali ya. Baru sekali, itu pun cuma 4 hari. Kalau tidak salah 4 atau 5 hari gitu. Tapi sekali ke Aceh waktu itu memang keliling ya. Waktu itu kami ke Banda Aceh tentu, ke Banda Aceh. Di Banda Aceh itu kita ke Gampong Pande, habis itu ada Gampong Bitai ya. Terus tentu Masjid Raya Batur Rahman. Kemudian kita ke Aceh Besar dan juga langsung ke Lok Sumawe di Aceh Utara. Dan di situ kita ngapain? Nah, waktu itu kita ini melakukan studi lapangan, riset lapangan, sekaligus pengambilan footage atau syuting untuk membuat film Jejak Khilafah di Nusantara gitu. Karena Jadi kita ada film menyadari Jejak Khilafah ya Bang ya? karena kita menyadari bahwasanya dari banyaknya studi pustaka yang kita baca, memang di kawasan Asia Tenggara ini hubungan antara khilafah ya dengan negeri ini itu paling kental berada di negeri kawan-kawan sekalian ya, Aceh Seramau ya Mekah ya, Aceh ya? Serambi Mekah, begitu. Jadi apa saja Bang yang Abang temukan di sana? Tadi di Gampung Pande, di Bitai itu apa saja yang Abang temukan di sana Bang? Banyak sekali ya, tentu banyak insight, banyak wawasan yang kita dapat terkait hubungan Aceh dengan khilafah. Yang dia itu bentuknya itu berupa peninggalan-peninggalan semacam makam, ya, nisan-nisan, epigraf dan juga numismatik ya yang waktu itu kita temui, numismatik atau mata uang gitu. Dan itu kita tentu tidak bisa menjangkau itu semua kecuali tanpa bantuan teman-teman komunitas sejarah yang ada di Aceh. Yaitu waktu itu kita mengunjungi Mapesa ya, Masyarakat Peduli Sejarah Aceh dan juga CISAH di Lok Sumawe, yaitu Center for Information of Sumatra Pasai Heritage begitu. Itu yang kita dapatkan di Aceh ya. Kemudian sebelum ke Aceh ya kita juga banyak studi lapangan dan saya kebetulan alhamdulillah punya kumpulan arsip ya, arsip yang merekam hubungan antara Khilafah Utsmani di Turki dengan Asia Tenggara gitu ya. Nah, itu kumpulan arsip itu terbitan Hitai ya, Hitai. Hitai itu salah satu perusahaan holding, perusahaan energi dari Turki yang dia itu membiayai sebuah penelitian kepada para peneliti di Istanbul sana untuk melihat, meninjau arsip-arsip mana saja yang dia itu mencatat hubungan khilafah dengan Aceh atau dengan Nusantara pada umumnya. Begitu. Jadi
Abang tadi kan menemukan mata uang nih dan lain sebagainya nih, tentunya Abang sebelum jauh-jauh datang dari Tangerang menuju Aceh ini, pasti Abang ini mencari sebuah rumusan sejarah nih. Kalau tadi Abang, mencari ke Bitai menemukan mata uang, itu kan cuma istilahnya benda-benda hasil sejarah. Hmm. Nah, benda-benda hasil sejarah, bukan istilahnya rumusan, masalah sejarahnya. Tentu Abang ini udah punya ini, rumusan sejarah, kemudian, mungkin, membuktikan, kemudian memperkuat atau menemukan hal baru, nantinya dari perkembangan, penelitian Abang ya, tentang sejarah Islam yang ada di Aceh. Nah, dari yang sudah Abang temukan, di tempat-tempat tadi, ketika Abang mengunjungi Aceh, mungkin Abang bisa, menceritakan ini bagaimana Di seluruh dunia yang tidak terputus, tidak tersekat oleh batas wilayah ya. Mungkin selama ini kalau kita bicara atau kita baca buku-buku sejarah Islam, itu kan memang kita akuin banyak terpusat di Timur Tengah ya, di dunia Arab, di dunia Afrika, atau dunia Turki, atau paling banter India. Nah, namun ternyata Aceh itu juga memiliki andil atau memiliki relasi yang erat dengan wilayah Islam yang ada di pusatnya, begitu. mhm, Nah ini, tentu Aceh itu kan dulunya punya banyak kekuasaan, ya, punya banyak kekuasaan yang silih berganti sampai kemudian yang terakhir sekali itu kita temuin adalah Kesultanan Aceh Darussalam, ya. Nah, sebelum Aceh Darussalam ada juga kita temukan Sumatera Pasai, ya, itu ada apa namanya, Lamuri dan sebagainya. Nah, bicara soal Lamuri misalkan, ya, ternyata itu memang sudah dicatat keberadaan sebuah kota, Lamuri atau Lamreh itu oleh pelaut-pelaut di masa Abbasiyah, ya, di mhm, masa Abbasiyah, begitu. Mungkin kalau kita mau meng-compare antara sumber-sumber pelaut Abbasiyah dengan sumber pribumi ya, atau sumber Aceh sendiri, misalkan kayak Hikayat Raja-Raja Pasai, ya. Nah, di situ kan disebutkan bahwasanya nama asal Sumatera itu adalah Semut Raya, ya, Semut Raya. Semut Raya, Semutra, Semutra, Sumatera, Sumatera, gitu, mhm, ya. Nah, itu ternyata keberadaan Semut Raya itu mungkin kalau kita baca hikayat Raja-Raja Pasai, itu mungkin hanya sebatas dongeng ya, karena dikatakan dalam hikayat itu, Merasilu itu melihat di Lambreh ya, atau di Sumatera itu ada sebuah semut yang sangat besar. Semut mhm, yang sangat besar, akhirnya, eee, Merasilu itu menamakan pulau tempat semut yang sangat besar itu sebagai Semut Raya ya, atau Semutra atau Sumatera, begitu. mhm, Nah, ternyata eksistensi nama Sumatera ya, atau Sumatera itu sudah dicatat oleh pelaut Abbasiyah dan mhm, pelaut-pelaut Abbasiyah itu dari masa Khilafah Abbasiyah itu yang ada di Baghdad, di daerah-daerah Persia itu mengafirmasi bahwasanya, eee, memang ditemukan di sebuah negeri yang namanya Lamuri atau Lamreh, itu ada, eee, Namlul Kabir ya, sebuah semut yang sangat besar, gitu. Nah, jadi kita bisa melihat bahwasanya Sumatera itu sudah dikenal intinya ya, Sumatera itu sudah mhm, dikenal di kalangan orang-orang khilafah pada zaman Abbasiyah. Nah, kalau kita mhm, melihat lagi ketika, muncul kekuasaan Sumatera Pasai ya, yang berpusat di Lok Sumawe, ternyata ada sebuah makam yang dia itu merupakan makam seorang Bani Abbasiyah, ya, mhm, makam seorang Bani Abbasiyah. Di mana letaknya? Tidak jauh dari makam Sultan Malikus Saleh, ya. mhm, Tapi ini beda kampung. Kalau makam Bani Abbas yang di Lok Sumawe itu mhm. berada di Gampong Kutakrung, ya. Kampung Gampong Kutakrung ya? Gampong Kampung Kutakrung Kutakrung. gitu, kecamatan Kabupaten Aceh Utara. Di situ Mhm, ada setidaknya ada 3 makam, 3 makam dari Bani Abbasiyah yang dia itu dimakamkan di Aceh dan luar mhm, biasa ya. Di atas makamnya itu terpahat banyak tulisan, ya, tulisan mhm, ayat suci Al-Qur'an dan identitas daripada sang sohibul makam, mmm, begitu, ya. Mungkin kalau, teman-teman Aceh di sini, ya, yang ada di Lok Sumawe itu bisa pergi mhm, ke Gampung Kutakrung, di situ ada satu situs yang oleh penduduk setempat dinamakan Kompleks Makam Cot Tengku Sidi Abdullah, begitu. mmm, Cot Tengku Sidi Abdullah. Nah, itu komplek makamnya
Dan di situ ada satu makam yang di atas epitaf makamnya itu tertulis hadal qabru li sodril akabir, ya. Abdullah ibni Amir Muhammad ibni Abdul Qadir ibni 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 Abdul Qadir ibni Abdul Aziz ibni Ja'far, ya. Al Mansur Abi Ja'far Al Abbasi, Khalifatul Abbasi, begitu, ya. Khalifatul Abbasi ya. Al Mustansir billah. Bahwasanya apa? Bahwasanya Bani Abbas yang ada di Lok Sumawe itu merupakan keturunan dari Khalifah Al Mansur Abi Ja'far Al Mustansir billah, ya. Seorang khalifah dari Bani Abbas yang saat itu berpusat di Baghdad, dan luar biasa, ya. Kakek daripada orang Bani Abbas yang di Lok Sumawe ini itu merupakan khalifah yang luar biasa, Al Mustansir billah. Kalau kita baca Imam Suyuti misalkan Tarikhul Khulafa, itu dicatat oleh Imam Suyuti bahwasanya kakek daripada orang Bani Abbas di Lok Sumawe ini, yaitu Al Mustansir billah, itu merupakan seorang khalifah yang gagah berani, ya, yang dia itu sangat peduli kepada pendidikan kepada rakyatnya. Pendiri Madrasah Al Mustansiriyah, ya, di antara Sungai Tigris dan Efrat di Baghdad, begitu. Dan ternyata Khalifah Al Mustansir billah ini merupakan khalifah yang sangat tersohor yang ditakuti oleh orang-orang Mongol, begitu, ya. Nah, tapi ya memang sejarah berkata pasca Al Mustansir billah itu Khilafah Abbasiyah dipimpin oleh seorang khalifah yang tidak terlalu kuat, ya, yaitu Khalifah Al Musta'sim. Dan di masa Al Musta'sim inilah Baghdad runtuh, ya. Baghdad ditaklukkan oleh Hooligan. Nah, tapi ternyata tadi, ya, banyak sekali Bani Abbasiyah yang terbunuh, tapi ada juga Bani Abbasiyah yang dia itu berhasil meloloskan diri dari pembantaian orang-orang Mongol, ya. Kalau kita baca buku-buku tarikh itu, ada yang lari ke Suriah, ada yang lari ke Mesir terutama, ya, yang di Mesir itu menjadi pelanjut Khilafah Abbasiyah, ya, yang dilindungi oleh kaum Mamluk. Nah, tapi ternyata selain ke Suriah, selain ke Hijaz, selain ke Mesir, ada juga Bani Abbas yang dia itu meloloskan diri dan mencari suaka ke India dan juga ke Aceh, begitu, ya. Lok Sumawe. Apa buktinya? Tadi makam Cot Tengku Sidi Abdullah, ya, atau makam Sodrul Akabir Abdullah bin Amir Muhammad Al-Abbasi, begitu. Itu masa-masa Sumatera Pasai. Itu masyarakat di sana itu apakah juga mengetahui nih informasi seperti yang Abang ketahui ini, atau seperti apa pandangan masyarakat di sana tentang makam tadi? Kalau pandangan masyarakat di sana, kalau dari orang-orang Cisah sendiri, ya, yang kita temui tadi, masyarakat pecinta sejarah di Lok Sumawe, mereka itu berkata bahwasanya ya itu merupakan makam-makam yang dihormati oleh penduduk setempat. Cuma memang kalau misalkan kita lihat isi tulisan makamnya itu adalah sebuah kaligrafi yang cukup sulit dibaca, ya. Kaligrafinya memang indah tapi rumit, sehingga mungkin orang-orang tidak bisa mengetahui dengan mudah apa yang tertulis di makam itu. Tapi kalau kita bisa membacanya, itu jelas-jelas terpampang tulisan bahwasanya makam yang ada di Lok Sumawe itu merupakan sebuah makam keturunan Khalifah Al Mustansir billah Al-Abbasi, begitu. Kondisinya seperti apa di sana, Mas, Bang? Apakah di pagar atau seperti apa masyarakat itu mengelola itu makam tersebut? Kalau terakhir kita ke sana cukup asri, ya, alhamdulillah Cukup cukup asri ya? asri, dipagari, ya, walaupun di sampingnya itu ada seperti kayak gubuk gitu, ya, gubuk gazebo, ya, udah agak banyak runtuh-runtuhnya sih. Dalam artian berarti mungkin ini kurang terkondisikan juga, ya, karena memang mungkin orang tuh banyak tidak sadar, ya, bahwasanya makam itu adalah seorang yang sangat istimewa, begitu. Sebuah jejak khilafah di Lok Sumawe, gitu. Tidak ada ini ya, Bang, ya, tidak ada pemberitahuan atau maksudnya tulisan prasasti atau batu seperti itu yang menceritakan sejarah makam itu di situ tidak ada ya? Ya paling kalau kita mau tahu itu harus
ngobrol tuh sama Bang Sukarna Putra ya. Nah itu wakil Oh. ketua CISAH tuh ya, Center for Hmm. Information of Sumatera Pasai Heritage, atau kepada Abang Abel Hmm. Pasai. Itu kemarin kita banyak ngobrol dan kita banyak dapat Hmm. informasi itu dari mereka, alhamdulillah. Hmm. Mungkin Tapi kalau di papan-papannya itu tidak ada, ya tidak tidak ada ada. ya. Minim sekali informasi yang diberikan, begitu. Kedepannya nih mudah-mudahan nanti bisa dibuat ya bagi mungkin pemerhati sejarah ini bisa nanti dibuat papan atau papan informasi atau semacam buku yang ditempelkan di sana itu supaya juga masyarakat itu tahu gitu bahwa nih makam ini bukan makam sembarangan nih, tapi mengandung nilai sejarah yang sangat tinggi gitu. Jadi bisa menempatkan posisi sejarah itu pada tempatnya. Ya Betul. tadi Bang bilang katakan ada orang Abbasiyah tadi yang datang berhasil menyelamatkan diri dari serangan bangsa Mongol tadi kan sampai sampai kemari di Aceh. Ini Mhm. hubungannya seperti apa ini sebenarnya antara Kesultanan Aceh dengan Khilafah di Abbasiyah dulu atau apakah seperti eee, Rohingya sekarang nih ada orang Rohingya dari Myanmar, kemudian mereka tidak diterima oleh negaranya, terombang-ambing, kemudian orang Aceh terima mereka, kemudian karena rasa satu akidah atau rasa kemanusiaan. Nah, ini sebenarnya seperti apa nih hubungan Kesultanan Aceh pada saat itu dengan khilafah yang ada di Abbasiyah? Atau apakah cuma sebatas karena seiman saja dan kemanusiaan saja, seperti apa ini, Bang? Iya. Jadi kalau kita melihat, makam Bani Abbas yang ada di Lok Sumawe itu, tadi dia itu, dalam makamnya mempunyai gelar Sodrul Akabir ya. Mhm, Sodrul Akabir itu artinya apa? Sodrul Akabir itu artinya adalah pemuka para pembesar, ya. Dan mhm, menurut Bang Sukarna Putra dari Kisah itu Sodrul Akabir merupakan sebuah gelar, jabatan untuk mhm, posisi yang sangat prestisius di Kesultanan Sumatera Pasai, ya. Ya mhm, mungkin bisa serupa dengan mhm, Wazir Agung begitu. Ini menandakan bahwasanya Bani Abbas yang ada di Lok Sumawe itu sangat diberikan tempat yang spesial di kalangan masyarakat Aceh waktu itu. Dan kalau kita melihat nasabnya, ya, kita melihat mhm, nasabnya, kan Bani Abbas yang ada di Lok Sumawe itu namanya Abdullah. Sodrul Akabir Abdullah, ya. So, mhm, siapa bapaknya? Abdullah bin Muhammad. Bapaknya adalah Muhammad, ya, Amir Muhammad. Nah, ternyata ayahnya Bani Abbas yang ada di Lok Sumawe ini, itu keberadaannya dicatat oleh Ibnu Battutoh, ya. mhm, Ketika Ibnu Battuta itu mengunjungi Sumatera Pasai, ketika dia itu melanglang buana. Nah mhm, itu, Ibnu Battuta sebelum ke Pasai kan dia itu lama tinggal di India, ya. Di India, di daerah apa, Mawaro an-Nahr, ya, mhm, negeri di belakang sungai atau kita mengenalnya sebagai Transosania, begitu. Negeri-negeri semacam Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Afghanistan, pokoknya ada Tan ya. Nah mhm, itu, eee, ayah Bani Abbas yang ada di Lok ini, ayahnya itu dicatat oleh Ibnu Battuta dan dia itu menjadi gubernur, ya. Menjadi mhm, gubernur di Kesultanan, eee, apa, Mongol Chagatai ya. Mongol Chagatai itu, orang-orang Mongol tapi dia itu masuk Islam, gitu. mmm, Masuk Islam di daerah Transosania. Ini menandakan bahwasanya ayahnya saja di India ini, itu diberikan tempat yang spesial, dikasih jabatan gubernur, ya. Nah, ternyata anak daripada gubernur, Bani Abbas yang menjadi gubernur di India, itu anaknya itu juga menjadi orang penting di Kesultanan Sumatera Pasai, ya. Siapa itu? Sodrul Akabir, Abdullah bin Muhammad Al-Abbasi, begitu. Itu sangat luar biasa, ya. Nah, ini merupakan sebuah hubungan bukan hanya sekedar hubungan kemanusiaan, mhm, bukan hanya sekedar hubungan akidah, ya, walaupun itu yang melandasi semuanya, akidah itu. Tapi ini mhm, adalah sebuah hubungan yang politis, ya. mmm, Hubungan politis yang menandakan bahwasanya Bani Abbas saja ya, yang ada di Losmawe ini diberikan tempat spesial. Maka sudah pasti kita bisa menduga bahwasanya Sumatera Pasai ini kesultanan pertama di Asia Tenggara ya,
yang ada di Aceh itu juga pasti menyatakan baiatnya kepada Khilafah Abbasiyah, ya. Ini menandakan bahwasanya muslim dimanapun dia itu tetap wajib punya satu pemimpin, ya. Punya satu pemimpin, wajib berbaiat kepada Amirul Mukminin, dan itu direalisasikan oleh leluhur kita yang ada di Lok Sumawe, yaitu Kesultanan Sumatera Pasai, yang ternyata dia itu berbaiat kepada Khilafah Abbasiyah yang saat itu berpusat di Kairo, begitu. Itu baru bicara Sumatera Pasai ya, kita belum bicara Kesultanan Aceh yang ada di Banda Aceh pusatnya itu. Dan itu tentu kalau kita bahas lagi sangat panjang sekali, karena kita tahu sendiri Kesultanan Aceh itu berdiri pada tahun 1530 dan terus eksis sampai 1904 ketika Sultan Aceh yang terakhir, Sultan Muhammad Daud Shah itu dibuang ke Belanda. Dibuang Belanda ke Jakarta, ya, ke Batavia. Dan itu makam Sultan Aceh yang terakhir, Sultan Muhammad Daud Shah, itu kampusnya deket lah dari tempat saya itu, di daerah Rawamangun, ya, deket kampus UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Gitu. Dan itu insya Allah akan diangkat dalam film, tapi bukan film yang sekarang yang tayang besok, tapi di episode berikutnya, insya Allah. Insya Allah. Jadi tadi ada hubungan politis ya antara Kesultanan Aceh dengan Khilafah Abbasiyah. Jadi posisinya tadi Aceh ini seperti apa kesultanannya dalam Khilafah Abbasiyah tadi? Itu tadi yang kita bicarakan adalah Kesultanan Pasai, ya, belum Aceh. Gitu. Kesultanan Sumatera Pasai atau Samudra Pasai ini, Bang? Sama aja lah ya, tapi saya untuk saat ini lebih cenderung memakai istilah Sumatera Pasai. Sumatera Pasai ya. Berarti ini karena saya juga tidak paham sejarah, jadi ini Samudra atau Sumatera. Ini hari ini udah tahu nih, berarti dua-duanya betul ya, Sumatera atau Samudra. Jadi tadi ada hubungan politis, posisinya seperti apa ini, Bang? Antara Sumatera Pasai dengan Khilafah tadi. Khilafah yang ada di Abbasiyah tadi. Iya, jadi Sumatera Pasai itu tadi kita sudah berbicara bahwasanya dia itu bisa dipastikan ya, atau bisa kita duga dia itu berbaiat kepada Khilafah Abbasiyah yang ada di Kairo, ya. Kemudian tentu status Pasai itu menjadi sebuah Darul Islam. Dan sebuah Darul Islam kalau kita bicara politik luar negeri, ya, itu pasti dia itu mengemban sebuah tugas untuk menyebarkan Islam, ya, dengan dakwah atau jihad. Nah, kita bisa melihat misalkan bicara dakwah, wah itu sangat luar biasa. Banyak sekali orang-orang Pasai yang dia itu tersebar berdiaspora untuk mengemban dakwah Islam, mengislamisasi kawasan Asia Tenggara. Ada yang dikirim ke Brunei, ke Kalimantan, ke Malaysia, ke Sulu, ya, ke Patani, dan ada juga yang pastinya dikirim ke Jawa atau ke daerah timur Nusantara seperti daerah-daerah Maluku. Nah, misalkan di daerah Jawa, ya, di daerah Gresik di Jawa Timur. Itu ada satu makam milik salah satu wali, ya. Yang di sini kita kenal sebagai Wali Songo, dan orang itu spesifiknya adalah Sunan Gresik, ya. Atau nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Ya. Nah, Maulana Malik Ibrahim yang terkubur di Gresik itu ternyata kalau kita melihat makamnya, style makamnya, kemudian gaya kaligrafi yang tertera di epitaf makamnya, itu sangat sangat identik sekali dengan makam-makam yang ada di Pasai, begitu. Dengan makam-makam yang ada di Pasai. Dan ketika kita teliti ternyata Malik Ibrahim ini dia itu satu zaman dengan keturunan Khalifah Abbasiyah yang terkubur di Pasai tadi, Sodrul Akabir Abdullah bin Muhammad. Itu satu zaman. Sekitar tahun 1400-an awal, ya. Ya 1410, 1420 begitu. Dan ini merupakan bukti bahwasanya Wali Songo, ya, atau Sunan Gresik spesifiknya, yang dia itu ternyata dikirim oleh Pasai, ya, itu berdakwah di Jawa yang saat itu merupakan pusat kuasa Majapahit, ya. Sebuah negara yang cukup adidaya di wilayah Nusantara saat itu. Dan dakwanya itu selain dakwah kepada masyarakat,
Sunan Gresik itu juga berdakwah kepada penguasa, ya, kepada Hmm. penguasa, kepada para pejabat Majapahit, yang dari situ dengan hasil dakwah itu bermunculan orang-orang Majapahit, para pejabatnya yang dia itu masuk Islam, ya. Hmm. Bahkan puncaknya adalah masuk Islamnya salah seorang putra mahkota Majapahit, yaitu Raden Hmm. Patah, ya, Raden Patah ya. anak daripada Raja Brawijaya kelima, begitu. Dia masuk Islam dan tatkala dia menjadi penguasa, dia mengubah itu kekuasaan yang ada di Jawa menjadi kekuasaan Islam, ya, dengan nama Hmm. Kesultanan Demak, gitu. Hmm. Itu bicara dakwah. Dan ternyata kita, Hmm. bicara jihad misalkan, ya, bicara jihad. Kalau kita perhatikan kaligrafi, epigraf epigraf yang epitaf yang ada di makam Sultan Malikus Saleh, ya. Tentu ini kan yang paling populer di daerah Lok Sumawe, ya, Sultan Malikus Saleh. Nah, itu ternyata selain menyandang sebagai Sultan Malik, ya, Malikus Saleh itu juga menyandang gelar sebagai Al-Fatih, gitu. Hmm. Al-Fatih atau penakluk, ya, penakluk atau pembuka. Nah, ini kita Hmm. bisa menduga kuat bahwasanya memang Sumatera Pasai itu rajin melakukan yang namanya jihad, ya. Hmm. Jihad untuk meluaskan Darul Islam. Dan ternyata itu banyak dicatat juga oleh misalkan Ibnu Battutoh tadi dan sebagainya. Jadi itulah Sumatera Pasai, kesultanan pertama di Aceh itu mengemban sebuah tugas, ya, tugas Hmm. sebagai sebuah state, sebuah daulah untuk, Hmm. menyebarkan Islam di kawasan Asia Tenggara, untuk mengubah Asia Tenggara dari Darul Kufri, ya, dari negara kufur menjadi Darul Islam, begitu. Dan itu Oh, dilakukan berarti dengan cara dakwah dan jihad. berarti bisa dikatakan bahwa kesultanan-kesultanan yang ada di Aceh ini, termasuk dari Sumatera Pasai ini, bagian dari negara khilafah Islam yang ada pada saat itu di Abbasiyah, gitu. Seperti itu, Bang. Ya, cuma Bagian ya. sebagaimana karakteristik negara-negara Islam saat itu, dia Hmm. itu walaupun tetap menyatakan baiat dan kesetiaan kepada Khilafah Abbasiyah, tapi dia itu berdiri otonom, ya. Sama Autonom ya. karakteristiknya seperti Kesultanan Seljuk, ya, Seljuk Hmm. di Irak atau Seljuk di Rum, di Anatolia, Hmm. atau kesultanan-kesultanan Islam di India. Mereka Hmm. masing-masing otonom begitu. Tapi tetap tadi, mereka tetap mempunyai persepsi bahwasanya kepemimpinan umat Islam itu secara sah tetap berada di tangan satu orang, yaitu khalifah, gitu. Khalifah. Oh, berarti tadi mereka ini posisinya sebagai provinsi ya, berarti ya, Bang ya? Bisa Bisa dikatakan begitu. dikatakan seperti provinsi ya, berarti ya? Ya. Provinsi. Tadi kan Abang cerita Sumatera Pasai nih, kemudian kan banyak tadi kesultanan-kesultanan yang ada di Aceh nih. Mungkin bisa Ya. sedikit lagi ya Bang ceritakan, ya secara ringkas saja gitu, setelah Sumatera Pasai ini kemudian berganti atau kan Aceh ini sejarahnya dulu kan, banyak kerajaan-kerajaan Hindu, kemudian, banyak, yang memeluk Islam sampai sekarang ini, kerajaan-kerajaan tersebut kan tidak ada orang Aceh yang beragama Hindu gitu. Karena sampai Islam itu sendiri itu sudah mendarah daging bagi orang Aceh gitu. Jadi kalau dikatakan orang Aceh, insya Allah pasti Islam gitu. Nah mungkin Mhm. Abang bisa menceritakan sedikit bagaimana perjalanan tadi dari Sumatera Pasai, kemudian bisa mengubah kerajaan-kerajaan Hindu yang ada di Aceh, sampai Aceh ini bisa seperti sekarang ini. Ya, jadi kita melihat tatkala Sumatera Pasai itu runtuh, ya, karena runtuhnya kan, itu dicaplok sama Portugis, ya. Portugis itu sudah datang ke Asia Tenggara sekitar tahun 1500-an, gitu. Nah, ketika Sumatera Pasai itu sudah lenyap, ya, oleh orang-orang kafir Portugis, itu kan Lok Sumawe, daerah Aceh Utara, ya. Tapi ternyata masih banyak juga, eee, entitas-entitas politik yang dia itu, cukup disegani di daerah Banda Aceh, ya. Waktu itu ada misalkan ada Kesultanan Darul Kamal dan Kesultanan Kemala kalau saya tidak salah, ya. Nah, 2 kesultanan ini kemudian akhirnya bergabung menjadi satu kesultanan yang hari ini kita kenal sebagai Kesultanan Aceh Darussalam.
dengan sultannya yang pertama yaitu Sultan Ali Mughoyat Shah begitu. Ya. Sultan Ali Mughoyat Shah itu makamnya kan ada di Banda Aceh, dekat sekali dengan Masjid Baitur Rahman di Kecamatan Baitur Rahim kalau saya tidak salah ya. Waktu itu sih kita ke sana tuh ke komplek makam Sultan Aceh yang pertama. Ada makam Sultan Ali Mughoyat Shah, kemudian ada makam anaknya Sultan Salahuddin dan juga Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar ya. Kemudian ada juga makam Sultan Ali Riayat Shah. Macam-macam banyak sekali itu makam. Tapi kalau kita perhatikan makam Sultan Ali Mughoyat Shah ya, yaitu yang merupakan Sultan Aceh pertama, itu tadi sebagaimana karakteristik makam-makam yang ada di Aceh, ya, itu banyak sekali memuat sebuah informasi yang sangat penting. Misalkan kalau kita mau highlight, itu ada satu tulisan di makam Sultan Ali Mughoyat Shah yang dia itu bertuliskan Al-Ghazi fil barri wal bahri yansuruhullah. Ya. Bahwasanya Sultan Aceh yang pertama tadi, Sultan Ali Mughoyat Shah, itu juga digelari sebagai Al-Ghazi. Ya. Al-Ghazi fil barri wal bahri. Petarung di darat dan di laut. Yansuruhullah. Semoga Allah menolong dia. Gitu. Al-Ghazi itu apa? Ya. Al-Ghazi itu merupakan sebuah gelar yang biasa digunakan oleh Khalifah Utsmaniyah. Begitu. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat ada sebuah kesamaan atau bahkan mungkin sebuah relasi antara Sultan Ali Mughoyat Shah, Sultan Aceh pertama, dengan Khilafah Utsmaniyah yang saat itu sudah established di Istanbul, ya, di bawah kepemimpinan Khalifah Sulaiman Al-Qanuni, begitu, ya. Kemudian kita lihat misalkan makam anaknya Sultan Ali Mughoyat Shah yang masih di tempat yang sama, komplek yang sama, yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah, ya. Sultan Alauddin Riayat Shah itu ternyata sama seperti bapaknya, yaitu dia itu digelari sebagai Al-Ghazi. Ya. Allazi huwal ghazi fi sabili rabbil alamin. Gitu. Bahwasanya Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar ya, huwal ghazi fi sabili rabbil alamin. Dia adalah petarung, dia adalah mujahid di jalan Tuhan semesta alam, begitu, ya. Dan itu kan bicara makam. Kalau kita bandingkan dengan bacaan pustaka, buku-buku, ternyata memang bahwasanya Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar dia itu menyatakan baiat langsung kepada Khalifah Utsmaniyah, masih ada suratnya sampai hari ini, ya bisa kita baca, dan ternyata di masa ini juga dia itu menjalin relasi politis dengan Khilafah Utsmaniyah berupa baiat, berupa kerjasama agama, kerjasama militer yang dia itu bertujuan untuk menghilangkan kolonialisme yang ada di Malaka saat itu, ya, yaitu yang dijalankan oleh aktornya Portugis begitu, ya. Dan itu sangat luar biasa, sangat luar biasa begitu. Bisa sedikit Bang diceritakan isi suratnya? Mungkin Abang atau bisa ditampilkan, kalau tidak bisa diceritakan sedikit lah Bang. Isi suratnya. Kalau mau ya saya perlihatkan ya. Saya kebetulan lagi megang juga nih. Gambarnya. Suratnya panjang ini, panjang sekali. Misalkan nih, ya. Ini suratnya, bentuk suratnya. Itu hanya ada di buku ya. Maksudnya ini tercetak di buku. Tapi kalau misalkan kita melihat fisik suratnya, ini sangat panjang sekali. Mungkin ada kali 1 meter 2 meter begitu ya. Dan di situ itu Sultan Alauddin Riayat Shah di awal-awal suratnya itu menyampaikan suratnya dalam bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Arab, menyampaikan doa-doa, menyampaikan kalimat pembuka, muqaddimah dan sebagainya. Tapi ternyata setelah itu Sultan Aceh ini itu menulis suratnya dengan bahasa Turki, ya. Dengan bahasa Turki Utsmaniyah. Dan dari banyaknya laporan kondisi geografis, ya, kemudian perkenalan diri tentang Aceh itu, Sultan Aceh ini menyatakan baiatnya kepada Khalifah Utsmaniyah, bahwasanya dia itu ingin diangkat oleh Khalifah Utsmaniyah di Istanbul sebagai Sancak Bey. Ya. Sancak Bey itu apa? Kalau dalam terminologi orang-orang Utsmani, Sancak Bey itu adalah gubernur. Ya. Gubernur yang dia itu ingin disamakan kekuasaannya itu
sebagaimana kekuasaan para gubernur Utsmani di Jeddah, di Yaman, di Mesir, begitu, ya. Dan apa tadi itu, jadi dia itu ingin dianggap sebagai bagian daripada Utsmani. Dia itu tidak ingin Sultan Utsmani itu menganggap Aceh sebagai kekuasaan yang independen, ya. Tapi dia itu ingin menganggap Aceh itu sebagai kekuasaan yang dia itu berpatron, ya, atau berbaiat kepada kepada khilafah Utsmaniyah, begitu, ya. Dan ternyata langkah Sultan Aceh ini diikuti oleh sultan-sultan lain yang ada di Asia Tenggara. Bisa kita absen misalkan Kesultanan Sultan Kalkuta, habis itu Sultan Delhi, kemudian Sultan Bijapur, ya, kemudian Sultan penguasa Sri Lanka, bahkan penguasa Maldives, ya, Maladewa yang ada di daerah-daerah India itu, mereka itu berkoalisi dengan Aceh dan berbarengan menyatakan baiatnya kepada Khilafah Utsmaniyah yang saat itu berpusat di Istanbul. Begitu kira-kira. Jadi memang hanya boleh ada satu khalifah ya, Bang ya? Boleh Iya. satu khalifah, yang lain itu berarti kesultanan-kesultanan yang lain berbaiat semua kepada seorang khalifah. Itu sejarah kita ya, baik Aceh Betul sendiri sekali. maupun kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia. Ya, walaupun secara istilah ya, mungkin banyak sultan-sultan di Asia Tenggara ini yang dia itu juga menyebut dirinya sebagai khalifah, ya. Misalkan di Jawa ini itu Sultan Jogja, Sultan Surakarta itu kadang menyebut dirinya sebagai Khalifatullah ing Tanah Jawi, ya. Kemudian Sultan Aceh yang tadi, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar itu menyebut dirinya sebagai Sultanus Salatin, ya. Sultanus Salatin itu apa? Sultannya para sultan, ya. Ini merupakan gelar yang sama dengan gelar yang disandang oleh Khilafah Utsmani, ya. Bahwasanya Khalifah Utsmaniyah itu di Istanbul merupakan Sultan Salatin, ya, sultannya para sultan di seluruh dunia Islam. Tapi mungkin dalam konteks Aceh ini, dia itu merupakan Sultanus Salatin bagi sultan-sultan yang ada di Asia Tenggara, begitu. Sultannya para sultan yang banyak itu di daerah Jawi, negeri Jawi, begitu. Ya, Bang, tadi Abang katakan Aceh sendiri, kesultanan di Aceh itu sudah ada sejak dulu ya, sejak tahun berapa tadi, 1400-an ya, saya tidak salah saya dengar. Kemudian Abang katakan terakhir kali itu tahun 1904. Nah, 1904 berakhir, sultan yang terakhir itu dibuang oleh Belanda ke tanah Jawa. Nah, ini yang pertanyaannya nih, kemana kesultanan-kesultanan itu kemana perginya? Sekarang nih kok nggak nampak lagi gitu ya, termasuk dengan tadi Khilafah Utsmani tadi, ini kemana larinya nih? Kenapa bisa dibuang? Kenapa bisa nggak ada lagi itu semua? Kenapa bisa cuma tinggal sejarah aja gitu? Iya. Jadi saat itu kalau kita melihat konteks sejarah yang ada, kesultanan Islam yang ada di Hindia itu memang tidak bisa kita samaratakan. Tidak bisa kita generalisir semuanya sama, bahwasanya semuanya berbaiat kepada Utsmani, ya. Ada juga kesultanan-kesultanan yang dia itu tidak melakukan hal itu, ya. Nah, tapi dari sini kita bisa memetakan mana sultan-sultan, ya, mana kesultanan-kesultanan yang dia itu tetap berpihak kepada Utsmani dan tidak, atau bahkan berpihak kepada Belanda, ya. Nah, di sini akhirnya kita bisa melihat sultan-sultan yang hari ini itu sudah tidak ada lagi, ya, sudah tidak ada lagi, itu jadi sikap para sultan itu berbeda-beda, dia itu berbeda-beda ketika menghadapi ekspansi kolonial Belanda, ya. Ada sultan-sultan yang dia itu keras, bersikukuh untuk melawan Belanda, ada sultan-sultan yang dia itu malah berpihak kepada Belanda, ya. Berpihak kepada Belanda dan akhirnya sultan-sultan yang berpihak kepada Belanda ini, itu kekuasaannya dipertahankan. Dipertahankan oleh Belanda dan kalau bahasa kasarnya dijadiin boneka, ya. Dijadikan boneka Belanda, begitu.
ya. Bahwasanya sultan-sultan tadi itu tetap dipertahankan kekuasaannya, tapi dia itu harus melaksanakan hukum Belanda ya, Mmm, otoritas Belanda. Tapi ada juga sultan-sultan yang dia itu keras ya, mhm. bahasa sekarang mungkin radikal ya, Radikal ya? radikal dalam menghadapi Belanda. Dan Mmm, yang paling tersohor saat itu ya tentu saja Aceh, begitu, Kesultanan Aceh, mhm, ya. Di sini kita melihat ya, misalkan di sejarahnya ketika Perang Aceh itu ya, mhm, Perang Aceh, Perang Raya yang sangat panjang mhm, itu, yang terbentang dari tahun 1873 sampai tadi 1904 setelah Sultan dibuang. Itu Aceh itu selama masa perang, itu tuh ternyata masih tetap mengukuhkan kesetiaannya kepada Khilafah Utsmaniyah, ya. mhm, Sampai hari ini masih bisa kita temui suratnya itu, surat-surat dari Sultan Aceh, ya. Entah itu dari Sultan Ibrahim Mansur Shah, atau Sultan Mahmud Shah, atau Sultan Muhammad Daud Shah, ya sultan terakhir itu. Itu mhm, masing-masing sultan itu sering mengirimkan surat ke Istanbul, ya. mhm, Mengirimkan surat ke Istanbul dan apa, luar biasa ya isi-isi suratnya itu bahwasanya Aceh itu ya, misalkan ada satu kata dari Sultan Ibrahim Mansur Shah dalam suratnya. Dia itu menulis surat kepada Khalifah Utsmaniyah dalam bahasa Arab dan dia itu mengatakan begini kepada Khalifah Utsmaniyah, ya, bahwasanya Sultan Mansur Shah dari Aceh itu mengatakan, "Innana ma'asyir sukanu iqlimu Aceh, bal wa jami' jazirati Sumatra, kulluhum masubina min ri'ayat daulatil aliyah Utsmaniyah jilan ba'da jil." Ya, min maddati Sultan Salim Khan, bin Sultan Sulaiman Khan, bin Sultan Abil Futuh Salim Khan, ya. mmm, Bahwasanya apa yang dikatakan Sultan Aceh ini, "Innana ma'asyir sukan iklim Aceh." Bahwasanya kami ini penduduk Aceh, bal wa mhm, jami' jazirati Sumatra, bahkan seluruh penduduk Pulau Sumatera, ya, yang dari Aceh sampai Lampung, itu apa? Kulluhum mahsubina. Mereka semua itu tergolong mahsubin ya, min riayat Daulah Aliyah Utsmaniyah. Tergolong sebagai rakyatnya Daulah Aliyah Utsmaniyah. Min maddati Sultan Salim Khan, dari zaman Sultan Salim kedua ya, mhm, bin Sultan Sulaiman Khan, bin Sultan Sulaiman Al-Qanuni, bin mhm, Sultan Abil Futuh Selim Khan, bin anak apa putranya Sultan Selim pertama Abil mhm, Futuh, yaitu bapak pembebasan, di mana Sultan Selim pertama adalah Sultan Utsmaniyah yang menjadi Khalifah Utsmani pertama, ya. Setelah sebelumnya, penguasa Utsmani itu hanya sekedar bergelar sultan, begitu. Ya begitu, ternyata Aceh itu kenapa dia itu bisa keras melawan Belanda, ya, mungkin selama ini yang kita dengar, misalkan kalau kita baca bukunya Tengku Ibrahim Alfian tentang Perang Aceh mhm, itu mhm, apa yang mendorong Aceh keras melawan Belanda, itu mungkin sering diangkat tentang sebuah, eee, hikayat perang Sabe, ya, mhm, hikayat perang Sabil, begitu. Di mana isinya itu merupakan syair-syair semangat jihad, ya, syair-syair apa, janji surga, mhm, bidadari Ainul Mardiyah dan sebagainya. mhm, Di mana hikayat perang Sabi itu ditulis oleh Tengku C. Pantekulu, ya. mhm, Tapi di sini saya menduga, mungkin bukan hanya sekedar HPS ya, bukan mhm, hanya sekedar hikayat perang Sabil yang mendorong kaum muslimin di Aceh itu sangat keras perlawanannya terhadap orang-orang Belanda. Tapi mhm, mungkin ada satu faktor lagi, yaitu apa? mhm, Faktor kesetiaan, ya. mhm, Faktor kesetiaan kepada siapa? Kepada Khilafah Utsmaniyah, gitu. mhm, Dan itu bisa kita dapati bagaimana isi surat-surat Sultan Aceh kepada Utsmani, bagaimana mereka itu berusaha menghubungi Khilafah Utsmaniyah yang kita mhm, akuin saat itu sudah mundur, ya. Sehingga mhm, Aceh itu minim sekali mendapat bantuan dari Khilafah Utsmaniyah. Tapi setidaknya kita bisa membaca alam pikir masyarakat Aceh, sultan-sultannya, para pejabatnya, para tengku-tengku, teku-tekunya, itu mhm, mereka tetap loyal, ya, tetap mhm, loyal kepada Khilafah Utsmaniyah. Begitu, dan itulah mungkin yang menjadikan mereka itu sangat, keras perlawanannya terhadap Belanda. Bahkan Sultan mhm, Aceh yang terakhir itu, Sultan Muhammad Daud Shah, ya dia bersedia dibuang, ya,
Dia bersedia dibuang ke Ambon pertama, kemudian baru ke Batavia. Nah, tapi kan sebelumnya itu Van Dalen apa pokoknya orang Belanda itu awalnya menawarin gini ke Sultan Aceh ini, ke Sultan Muhammad Daud Syah. Lu ente itu kita kasih pilihan nih, mau kita jadikan sultan yang tetap berkuasa atau kita buang ya. Sultan yang berkuasa di Aceh tapi dalam tanda kurung menjadi gubernemen Boneka ya. Ya menjadi gubernemen pemerintah koloni Belanda atau tadi boneka ya. Boneka ya. Atau dibuang oleh Belanda karena tetap menolak otoritas Belanda. Ya akhirnya itu Sultan Daud Syah dia itu dibuang oleh Belanda. Begitu kira-kira. Luar biasa nih Bang nih, sampai merinding nih saya nih dengar cerita Abang nih tentang bagaimana dulu kerasnya gitu ya para nenek moyang, para pendahulu-pendahulu di Aceh itu dalam memperjuangkan Islam, memperjuangkan tanahnya ya terhadap penjajahan Belanda. Bahkan pada saat tadi khilafah di Turki Utsmani sudah sudah lemah ya tadi, sudah mau juga runtuh, tapi masih menyatakan kesetiaannya tadi, loyalnya dengan kepemimpinan Islamnya, sampai tadi perang raya tadi ya, sampai hampir 300 tahun terus melakukan perjuangan ini yang tidak boleh generasi Aceh saat ini tidak boleh nih kehilangan semangat dari para leluhur ya, para pendahulu nih yang harus terus dipegang oleh generasi muda. Jangan patah semangat, terus Islamnya nih yang dipegang. Itu juga bisa menjadi pelajaran bagaimana kuat dan kerasnya para pendahulu di Aceh itu dalam menjaga Islam itu. Oke Bang, tadi Abang sudah banyak bercerita tentang Aceh ini, tentunya nanti banyak sekali ya film-film nanti yang bisa Abang tampilkan, kemudian banyak sekali sejarah-sejarah, baik itu di Aceh maupun di Nusantara yang lain, yang kami nantikan sekali nih dalam film Abang nih, insya Allah nanti bisa kami tonton, bisa kembali istilahnya menyegarkan semangat kita, sehingga kita ini bisa tahu identitas kita ini, identitas para pendahulu kita. Oke Bang, ini kemudian ini sangat juga menarik nih, tadi Abang ceritakan seperti itu sejarahnya. Nah sejarah ini kan sebenarnya juga gampang sekali untuk dipolitisasi nih, bisa dikaburkan atau bisa dikuburkan kan. Jadi gimana Bang caranya nih untuk kami dan kita semua nih, supaya kami juga bisa tahu ya sejarah mana yang benar dan sejarah mana yang salah. Kalau tadi kan Abang berbicara khilafah, kalau sekarang kan khilafah ini seakan-akan seperti dibawa ke arah yang negatif lah, konotasinya orang yang ngomong khilafah nih radikal dan lain sebagainya. Padahal tadi pendahulu-pendahulu kita termasuk di Aceh ini merupakan orang-orang yang istiqomah ya, berbaiat tadi kepada khalifah yang ada di negara khilafah Turki Utsmani walaupun sudah mau runtuh. Terus berperang melawan penjajah. Ini berarti orang-orang radikal lah dikatakan. Bisa dikatakan kalau memang istilah radikal itu mengarah ke sana. Nah, seperti apa Bang? Jangan sampai kita nih salah memahami sejarah ya nanti, karena kita nggak paham sejarah ketika kita bahas khilafah udah dikatakan radikal atau khilafah itu merupakan aib. Nah, bagaimana kita bisa membedakan nih sejarah yang benar dan sejarah yang salah, seperti apa Bang? Iya, jadi jujur aja ya, saya itu ketika mempelajari sejarah yang salah satu sejarah yang saya itu tidak pernah kecewa ketika mempelajari sejarah Islam di Asia Tenggara ini, itu sejarah Aceh. Serius, jujur aja ya. Saya bahkan kadang tuh suka iri dalam hati gitu ya. Saya sebagai orang Sunda, orang Jawa yang lahir di Pulau Jawa gitu, suka iri, pengen pengen lahir di Aceh, tinggal di Aceh gitu. Karena ternyata memang Aceh ini merupakan tempat ya, negeri yang dia itu tadi saya katakan sejarahnya sangat luar biasa, sangat kaya dan sangat kental keislamannya, begitu. Walaupun memang tentu dalam sejarah itu ada dinamika lah ya, ada dinamika, ada pasang surut, tapi itu tidak menghentikan saya untuk apa, eee
semangat dalam mempelajari sejarah Aceh. Saya jujur aja ketika saya udah menyelesaikan, kuliah saya di sejarah itu, saya banyak menemukan nomenklatur, literatur tentang Aceh, dan saya mungkin sekarang bisa fokus untuk ini, mempelajari sejarah Aceh. Dan tentu ketika kita bicara historiografi ya, itu, eee, tentu kita mesti mempelajari bagaimana kita itu tadi belajar ilmu sejarah ya. Mungkin yang kita bisa rekomendasikan untuk tahap awal belajar sejarah itu ya dari kitabnya Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun yang dia itu judulnya Muqaddimah ya. Itu merupakan buku induk bagi para mu'arikh ya atau bagi para sejarawan untuk, bagaimana how to ya, bagaimana caranya meneliti sejarah gitu, meneliti sejarah Ibnu Khaldun. Nah, kebetulan saya juga punya banyak guru ya, dosen, profesor di UIN Jakarta ini yang dia itu orang Aceh. Misalkan saya ada guru, Profesor Din ya, Din Abdul Majid, asalnya dari Takengon ya. Kemudian ada juga Profesor Amirul Hadi ya, dia itu juga dulunya juga ngajar di UIN Raniri begitu. Nah itu Profesor Amirul Hadi itu menjadi dosen pembimbing saya waktu saya menyelesaikan skripsi ya. Dia itu menyelesaikan apa, sekolah tingginya itu S3 kalau nggak salah itu di McGill kalau nggak salah, McGill Kanada dan dia itu menulis tentang sejarah Aceh sejarah Aceh, struktur kekuasaannya, organisasi pasukannya, itu recommended tulisan Profesor Amirul Hadi dan itu menjadi salah satu menjadi rujukan saya dalam membuat film Jejak Khilafah di Nusantara, begitu. Dan itu tadi luar biasalah ya dalam mempelajari sejarah Aceh. Dan ketika kita bicara khilafah, memang saat ini seolah-olah ada ketakutan dari pihak penguasa sekarang ketika bicara khilafah ya. Bahkan cenderung kayak menganti-antikannya gitu, diantikan dan bicara khilafah baik itu dari tataran normatif, baik itu dari tataran, historis bahkan ya itu mulai 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 di ini, mulai dilarang-larang gitu ya. Para kaum muslimin ya, masyarakat muslim yang ingin hidup kembali dalam naungan khilafah, di mana khilafah itu mempunyai sejarah ya, mempunyai sejarah di negeri ini, itu justru dikriminalisasi ya. Padahal dulu orang tua kita, para leluhur kita, mereka itu tidak asing dengan, khilafah dan bahkan mereka itu rata-rata support, rata-rata mendukung dan rata-rata bahkan kalau kasus Aceh itu mereka menganggap diri sebagai bagian dari Khilafah Utsmaniyah, begitu, ya. Dan mereka ya, kalau kita bicara khilafah itu kan berarti sistem pemerintahan Islam, ya. Pemerintahan Islam yang dia itu menerapkan hukum Islam di masyarakat, baik masyarakat dalam negeri maupun masyarakat luar negeri. Kenapa kita harus anti dengan penerapan hukum Islam, padahal kita adalah orang-orang Islam, begitu. Berarti kan ada sebuah indikasi bahwasanya pemerintah sekarang ini anti-Islam, ya. Anti-Islam dan dia itu walaupun mengakui ketuhanan yang Maha Esa, ya, mengakui Islam sebagai salah satu agama negara, tapi mereka itu melihat Islam itu hanya sekedar agama spiritual yang hanya dipakai ketika menghadap Allah ke masjid. Tapi ketika mereka keluar masjid, mereka itu udah nggak ketemu Allah, ya, dan mereka merasa Allah itu udah ada di mana nggak tahu. Makanya mereka itu ketika keluar masjid, ya udah berbuat semau gue aja, gitu. Ini kan merupakan sebuah, paham yang ahistoris gitu loh ya, sebuah paham atau sebuah kelakuan yang dia itu tidak berlandaskan sejarah nenek moyangnya. Bahwasanya nenek moyang kita itu dulu begitu kuat keislamannya, dan mereka itu menerapkan Islam dari, tataran individu bahkan sampai aspek bernegara. Terbukti di mana, kalau kasus Aceh misalkan, mereka itu ya dulu, sering atau bukan sering lagi, syariat Islam itu menjadi acuan dalam tataran bernegara, ya. Kita mungkin sudah sering mendengar bagaimana kisah Sultan Iskandar Muda, ya, yang dia itu, apa
kalau bahasa kejamnya tega ya kan, tapi ini bukan tega. Dan ini adalah tegas gitu, tegas bahwasanya Sultan Iskandar Muda tetap menghukum anaknya yang telah melakukan pelanggaran syariat. Ini kan berarti apa? Sebuah hukum yang tidak pandang bulu, sebuah hukum yang dia itu berlandaskan syariat begitu. Nah, kenapa sekarang ini ya kita itu tidak melakukan itu kembali, tidak menerapkan hukum Islam itu kembali? Karena kenapa? Karena kita ini sudah banyak dicekoki oleh para penjajah, ya, oleh kaum kolonial Belanda yang dulu itu sudah mencekoki para pemuka-pemuka bangsa di negeri ini itu dengan paham-paham Eropa, dengan paham-paham Barat yang bertujuan untuk memisahkan agama dari kehidupan dunia, ya. Bahwasanya agama itu adalah penyebab kemunduran, bahwasanya agama itu adalah penyebab keterbelakangan. Itu kan yang selalu dihembus-hembuskan oleh kafir penjajah. Dan ini secara miris itu ya diterima begitu saja oleh para founding fathers ya, founding fathers katakan begitulah. Founding fathers sebuah entitas negara yang dia itu anti terhadap Islam, bahkan dari semenjak berdirinya di tahun 1945. Begitu kira-kira. Jadi memang kita kalau mau mengetahui sejarah yang benar tuh memang harus lihat juga ya bukti-bukti atau benda-benda sejarah, kemudian apa yang bagaimana yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, nenek moyang kita. Kalau tadi nenek moyang kita seperti yang Mas ceritakan, justru mereka tadi memperjuangkan khilafah gitu ya. Kemudian istilahnya apa? Menjadikan hukum Islam itu sebagai aturan hidup mereka. Jadi kalau seandainya ada framing-framing misalnya khilafah itu bukan merupakan sejarah, ini kan merupakan framing yang salah dan kita jangan malah menjadikan itu sebagai aib. Karena justru itu menjadikan kita sebagai sebuah semangat ya, sebagai sebuah semangat supaya khilafah ini juga tidak hanya menjadi sejarah gitu, tapi menjadi saat ini gitu kan. Kita mengikuti apa yang sudah pendahulu kita lakukan. Khilafah itu tidak menjadi sejarah saja, tapi juga menjadi saat ini dan masa depan gitu ya. Seperti di film-film itu kan saat ini, dulu, saat ini dan masa depan. Nah ini yang terakhir ini Bang. Tadi kan Abang sangat sepertinya semangat sekali ini ya meneliti sejarah khilafah Islam ini di Aceh dan di Indonesia. Apa yang menjadi spirit Abang, yang menjadi semangat Abang nih meneliti sejarah Islam, sejarah khilafah Islam di Nusantara? Apa cuma sekedar untuk kepentingan akademis saja, atau penelitian saja, atau supaya diakui sebagai pengakuan intelektual lah ya? Karena Abang kan sejarawan itu. Apa yang menjadi semangat Abang? Ya, ada satu adagium yang terkenal di kalangan orang-orang bahwasanya history is written by the victor. Ya. Sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Dan ketika kita melihat apa-apa yang dituangkan dalam buku sejarah dari masa kita SD, SMP, SMA, ya, itu kita melihat bahwasanya yang senantiasa banyak ditulis itu atau banyak ditekankan adalah pemikiran bahwasanya Indonesia itu adalah bangsa yang kalah. Indonesia itu dijajah selama 350 tahun. Indonesia itu merupakan dulu sebenarnya belum ada Indonesia, tapi sultan-sultan yang ada di negeri ini dulu tuh selalu kalah dalam melawan penjajah, ya. Ya memang kita akui faktanya demikian, banyak. Tapi gini, ini kan masalah pertarungan narasi. Ya. Pertarungan narasi. Betapa banyak kita itu dikenalkan oleh guru-guru sejarah kita, oleh buku-buku sejarah yang distandarkan berdasarkan kurikulum ya ditetapkan di negeri ini, itu kita belajar tentang jejak penjajah di Nusantara. Ya. Jejak penjajah di Nusantara bahwasanya yaitu Belanda nih dalam sejarah ini ya. Padahal dalam faktanya tidak demikian, tidak semuanya. Buktinya itu Aceh ya. Aceh itu dia itu tetap merdeka sampai tahun 1904 ya. Ketika awal berperang tahun 1873 mungkin Belanda dapat merebut Dalem ya, merebut Istana Darudunia yang ada di Banda Aceh itu.
Mungkin Belanda itu akhirnya bisa mengukuhkan kekuasaannya, tapi dia itu tetap merasa tidak nyaman. Dan Mmm. kalau kita lihat, sejarah, atau kita misalnya melihat baca novel inilah, novel Pramudia Antatur ya, yang Mhm. dia itu berjudul Jejak Langkah. Nah, di situ Pram itu menulis bahwasanya dia kan ini konteks novel ini kan novel sejarah, ya, dan novel sejarah masa kolonial. Nah, ini si Pram ini nulis bahwasanya ketika ada pegawai-pegawai Belanda yang dia itu hendak ditugaskan ke Aceh, pasti dia itu merinding, gitu. Merinding, karena pasti bakal, wah bahaya banget nih di Aceh nih ya, Mhm. bahaya banget. Apa maksudnya, kaum muslimin di Aceh itu tetap tidak surut perlawanannya. Mereka tetap Mmm. bersedia, melawan, berjihad, dan berusaha untuk menegakkan Islam. Mhm. Misalkan kan itu ada satu slogan dari Tengku Umar yang sangat terkenal kan, Mhm. "Udep Sare Mati Syahid", ya, Mhm. hidup mulia atau mati syahid. Mati syahid ya. Nah, bahasa Arabnya apa? "Ish kariman au mut syahidan", ya, Mmm. mati mulia atau mati syahid, gitu. Nah, Mhm. ini pada intinya tadi, history is written by the victor. Sejarah itu ditulis oleh para dan kita juga kita akuin pada masa lalu kita kalah, ya. Tapi masa lalu yang mana dulu nih? Yang saya maksudkan adalah masa lalu ketika, tahun 1940-an, ya, kita kalah dalam artian ini, eee, golongan Islam, ya, sebagai kaum muslimin yang bersemangat untuk menegakkan Islam, kita kalah dengan golongan nasionalis, ya. Nasionalis didikan Belanda, ya, orang-orang macam Soekarno, macam siapa, eee orang-orang nasionalis sekuler lah, Hatta dan sebagainya, ya. Itu mereka akhirnya mengedepankan agitasi-agitasi nasionalisme. Nasionalisme yang dia itu menutup kebesaran Islam, menutup Mmm. kebesaran Islam yang transnasional, ya. Islam yang Mmm. sifatnya itu keumatan, begitu. Nah, misalkan kalau kita baca bukunya George McTurnan Kahin, ya, Nationalism and Indonesian Revolution, itu Kahin tuh bilang begini tentang Soekarno. Soekarno itu ketika masih muda dia kan aktivis, dan dari awal Mhm. emang aktivis nasionalisme tulen di bawah PNI kan, Partai Nasionalis Indonesia. Soekarno Mhm. itu sering orasi begini, rakyat Indonesia itu harus melepaskan diri dari ketergantungan Mmm. kepada negeri-negeri luar, ya. Mhm. Kita ini tidak boleh bergantung kepada pesawat-pesawat dari Moskow, dan Mhm. kita ini tidak boleh bergantung kepada khalifah dari Istanbul, begitu. Mmm. Berarti memang kalau saya melihat, memang ada usaha serius dari orang-orang nasionalis sekuler ini untuk menghapus keterikatan umat Islam yang ada di Nusantara, di Hindia, ya, dengan umat Islam yang ada di luar, begitu. Mmm. Yang dikedepankan akhirnya apa? Nasionalisme, ya, sebuah ikatan yang dia itu, ya, kecil sekali lah, ya, kecil Mhm. sekali dan menyekat-nyekat. Mhm. Menyekat-nyekat umat Islam yang dia itu satu ummah, yang Mhm. tidak memperdulikan apa bangsanya, begitu. Mmm. Nah, di sini akhirnya apa, kalau tadi ditanyakan apa motivasi saya dalam mempelajari sejarah, di sini saya Mhm. tergerak, ya. Tergerak Mhm. untuk mengembalikan narasi sejarah kita, ya, dari yang Mmm. tadinya itu lebih banyak bercorak nasionalisme, menuju bercorak Islam, begitu. Mmm. Islam yang dia itu kalau bahasa pemerintah sekarang itu transnasional, ya. Mmm. Karena itu memang hakikat umat Islam, transnasional, ya. Transnasional maksudnya apa sih? Yaitu antar bangsa, ya. Mmm. Bahwasanya umat Islam itu tidak diikat oleh satu bangsa yang dia itu dipatok oleh Belanda di Indonesia ini. Mmm. Kan kita kalau misalkan melihat kenapa Indonesia itu wilayahnya itu dari Sabang sampai Merauke, ya. Mhm. Kenapa Malaysia itu nggak masuk wilayah Indonesia? Kenapa Mhm. Malaysia Timur di Kalimantan itu bahkan itu ada juga Brunei. Kenapa satu pulau Mhm. Kalimantan ada 3 negara? Padahal mereka Mhm. sama-sama kaum muslimin, sama-sama orang Melayu, sama-sama berbahasa Melayu, tapi kenapa Mhm. mereka dipisah-pisah? Karena mereka beda penjajah, gitu. Mmm. Makanya nasionalisme sekarang yang eksis di tengah kita ini adalah peninggalan penjajah, nasionalisme Mmm. ini, ya. Harusnya kan kalau bersatu semuanya bersatu toh,
Malaysia, Hmm. Indonesia, Brunei, Sulu, Filipina Selatan, itu harusnya mereka itu jadi satu negara gitu, Hmm. karena identitasnya sama. Tapi kenapa mereka dipecah-pecah? Karena mereka beda penjajah, begitu. Nah inilah ya, nasionalisme ini menjadi biang kerusakan. Dan saya dalam konteks sejarah, dalam konteks historiografi, saya ingin mengembalikan, ini kalau kita bicara sejarah itu bicara identitas ya. Nah, bahwasanya identitas kaum muslimin hari ini itu sudah banyak terdistorsi, sudah banyak tersimpangkan dari ikatan umat Islam yang sejati, yaitu ikatan umat, di mana umat Islam itu hanya punya satu pemimpin, yaitu apa? Khalifah, bukan nation state kayak sekarang gini, begitu. Mungkin gitu kira-kira. Iya, luar biasa. Jadi itulah yang menyemangati Abang, semangat untuk mengembalikan narasi Islam itu kepada umat Islam, kemudian supaya umat Islam itu kembali mengulang sejarahnya ya, bisa dikatakan seperti itu ya, Bang ya, insya Allah ya. Betul Dan sekali. insya Allah nih Abang akan ada tayang perdana ya, film dokumenter jejak khilafah pada tanggal 1 Muharram atau 20 Agustus 2020, benar Bang ya? Ya, betul sekali. Insya Allah ya. Nah ini kami ingatkan kepada pemirsa Mukmin TV dimanapun Anda berada, jangan lupa ya, insya Allah saksikan nanti tayang perdana, tayang premier, tanggal 1 Muharram atau 20 Agustus 2020, film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara yang dibuat langsung oleh Bang Niko Pandawa, sejarawan Islam. Nah, insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu dimanapun Anda berada bisa menyaksikan video ini dari rumahnya. Nanti link videonya akan kami buat di kolom di caption fanspage Facebook maupun di deskripsi YouTube channel Mukmin TV. Baik, kami doakan nih Bang Niko Pandawa dan tim supaya mudah-mudahan bisa terus konsisten meneliti sejarah Islam tentunya demi kepentingan masa depan dan kepentingan mengembalikan peradaban Islam kepada umat Muslim yang ada di dunia. Baik, Amin. Bang Niko, terima kasih banyak sudah bergabung, sudah mengisi acara Mukmin Talk pada sore hari ini. Insya Allah bisa mudah-mudahan kita nantikan ini film dokumenternya. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Amin, Insya Allah ya. insya Allah. Dan kedepannya mudah-mudahan bisa kembali mengisi acara di Mukmin Talk, insya Allah. Kita Amin, nantikan. insya Allah. Baik, terima kasih. Pemirsa Mukmin TV, demikianlah acara pada sore hari ini. Nantikan kami setiap hari Minggu sore pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.